Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Azas Manajemen mau menjawab pertanyaan teman-teman kemarin nih yang kita presentasiin kemarin. Sebelumnya kenalan dulu lah sama anggota kelompok 10 ya. Mulai dari aku dulu, oke? Perkenalkan, nama saya Irawan Teguh Purnama, NIM 361, dan di sebelah saya ada Waikal Vigatato NIM 322. Nama saya Muhammad Isni, NIM saya 355. Nama saya Benita Sudarzak, NIM 357. Oke, itu tadi nama-nama dari kelompok kita ya. Oke, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan teman-teman nih. Dimulai dari Mas Dava dulu. Oke? Oke. Langsung saja untuk pertanyaan pertama dari kelompok 1 yang Mas Dava. Oke. Pertanyaannya dari Mas Fikri Aditya Nabil. Oke, pertanyaannya tadi kan dijelaskan kelemahan pada kelompok bisa disebabkan karena waktu penugasan, tempat atau jarak anggota kelompok. Bagi kalian, bagaimana solusi dari hal tersebut? Apalagi untuk tempat atau jarak tidak bisa diubah begitu saja. Silakan Mas Dava. Sebenarnya itu jawabannya simpel ya. Apalagi setiap anggota itu ada suatu pemimpin. Nah, menurut saya dalam memimpin tuh harus memiliki tempat strategis untuk anggotanya melakukan penugasan. Apalagi kan katanya tadi kan setiap jaraknya kan berbeda-beda kan, kayak susah dijangkau, ada yang bisa, ada yang enggak. Menurut saya sih gimana cara berpikirnya seorang pemimpin yang harus merebut dengan para anggotanya. Nah, untuk mendapatkan suatu penugasan yang semuanya tuh untung, nggak ada yang merasa dirugikan atas secara waktu atau apa ya, seperti itu sih, nggak ribet sih. Kayak gitu ya, untuk jawaban dari Mas Dava buat kelompok pertama ya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari kelompok 11 dari Nia Suliswati. Oke, ini pertanyaannya cukup menarik sih ya sebenarnya. Oke, langsung saja saya bacakan ya. Sifat individu terkadang dapat mempengaruhi oleh sebuah kelompok. Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Oke, langsung saja bisa dijawab oleh Mas Disni. Oke, terima kasih Mas Irawan. Tadi ada pertanyaan dari saudara Nia ya, tentang sifat individu terkadang dapat dipengaruhi oleh sebuah kelompok. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin menurut saya, mungkin kita pernah mendengar kalimat konformitas. Pada tahu nggak konformitas apaan? Apa tuh? Konformitas itu setahu saya kayak perubahan perilaku, kemudian persepsi, opini sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok atau tanpa tekanan secara langsung oleh kelompok tersebut. Nah, seringkali konformitas itu muncul ketika individu mengikuti perilaku, persepsi maupun opini orang lain dikarenakan adanya suatu tekanan dari orang lain. Nah, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Dan hasil dari proses konformitas bisa positif dan bisa juga bersifat negatif. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi konformitas. Di antaranya yang pertama yaitu pengaruh dari orang-orang yang disukai, kemudian yang kedua kekompakan kelompok, kemudian yang ketiga ada ukuran kelompok, kemudian yang terakhir itu norma sosial deskriptif dan norma sosial induktif. Mungkin itu dari mengapa sifat individu itu terkadang dapat dipengaruhi oleh sebagai sebuah kelompok. Dan hasil dari proses konformitas itu bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi konformitas. Antara lain itu yang pertama, pengaruh dari orang-orang yang disukai. Kemudian yang kedua, kekompakan dari sebuah kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, ukuran kelompok. Jadi besar dan kecilnya itu berpengaruh. Dan yang terakhir, norma sosial deskriptif dan norma sosial induktif. Nah, itu tadi mungkin menurut saya mengapa sifat individu itu terkadang dapat dipengaruhi oleh sebuah kelompok. Begitu, Mas Irawan. Oke, itu tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Mas Isni dari Nia Suliswati dari kelompok
dari kelompok 11. Makasih Mbak Nia. Terima kasih. Oke, next pertanyaan dari kelompok 12 dari Deviana Putri. Ini pertanyaannya langsung aku bacakan aja ya. Dari dinamika kelompok tadi, apa ada dampak penting untuk para anggotanya? Oke, menarik sih. Bisa dijawab oleh Mas Ferdi. Silakan Mas Ferdi. Oke, jadi yang dari pertanyaannya Mbak Nia, dia bertanya apakah ada dampak penting dari dinamika kelompok. Sebenarnya ada, pastinya ada dampak pentingnya. Dengan melalui dinamika kelompok itu, anggota dapat berinteraksi dan berkomunikasi antara satu anggota dengan yang lainnya, serta mendorong dan membangun tumbuhnya kepercayaan itu anggota diri itu sendiri. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Ferdi buat kelompok 12 ya, untuk Devina. Terima kasih Mas Ferdi. Oke, Mas Irawan, ini ada pertanyaan nih dari Frederica Stella, kelompok 7. Upaya apa sih yang harus dilakukan dalam sebuah kelompok untuk membentuk kesetaraan dalam suatu dinamika kelompok untuk mewujudkan kepentingan sesama tanpa ada intervensi dari pribadi masing-masing? Silakan Mas Irawan dijawab. Oke, di sini saya izin jawab ya. Dari pertanyaannya Stella dari kelompok 7. Ini untuk menurut saya pribadi ya, itu sebenarnya gini sih, di dalam suatu kelompok itu jangan sampai ada yang namanya senioritas. Jadi secara tidak langsung, kalau kita tidak memakai budaya tersebut, kita akan merasakan kesetaraan. Meskipun di dalam suatu kelompok itu ada yang namanya ketua, wakil, sekretaris dan lain-lain gitu. Jadi benar kita punya jabatan masing-masing, tetapi kita harus saling rendah diri dan rendah hati. Jadi kalau itu sudah terbentuk, maka kesetaraan itu akan jadi. Tidak ada yang namanya senioritas atau kelebihan kayak unggul di masing-masing individu gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Stella tadi. Oke, next dari kelompok 5 dari Sendrina Gusti Maharani. Jelaskan sebuah teknik atau cara baik untuk meningkatkan efektivitas sebuah tim dengan kepribadian para anggota yang udah terlanjur kurang kompatibel satu sama lain. Silakan Mas Dafa. Ya, lebih tepatnya sih mengembangkan kebijakan komunikasi ya. Terus gimana cara bernegosiasi dengan kedua belah pihak yang baik. Terus mengadakan pertemuan yang rutin, ya harus kalau bisa sih seminggu 3 kali lah cukup untuk melakukan pertemuan. Terus mengetahui gaya kerja dan kepribadian setiap anggota tim itu sangat penting ya, supaya tidak ada kayak salah pahaman dan kita tahu orang itu gini kan. Seperti itu sih. Terus yang terakhir mengingat setiap anggota tim untuk berpartisipasi sebagaimana kayak pada poin kedua tadi sih. Boleh. Ya, boleh. Oke, jawaban dari Mas Dafa buat kelompok 5. Pertanyaan selanjutnya dari Iza Dwirita untuk Mas Isni. Oh, untuk saya. Ya. Oke. Apa itu? Salah satu cara meningkatkan kekompakan tim adalah dengan menanamkan visi dan misi kepada seluruh anggota. Misalkan nih, kalian seorang pemilik usaha, maka coba contohkan visi dan misi yang akan kalian buat demi keberlangsungan dan kebaikan perusahaan kalian. Silakan Mas Isni. Terima kasih Mbak Iza Rifta tadi. Mungkin bukan pertanyaan ya, kayak lebih meminta pendapat kalau kita jadi pengusaha, bagaimana sih visi misi kita gitu. Nah, mungkin sebelumnya yang harus kita ketahui sebelum kita membangun visi misi itu ada beberapa hal yang harus kita tentuin sebelum menentukannya. Yang pertama itu tentukan dulu tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua, pertimbangkan dulu nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, jelaskan bagaimana perusahaan kita akan beroperasi. Kemudian yang keempat, berorientasi masa depan. Yang kelima, jangan sampai ambigu. Dan yang keenam, meletakkan pernyataan visi dan misi perusahaan baru bekerja.
Nah, misalkan nih, saya menjadi pemilik suatu perusahaan industri makanan di Indonesia, dan saya berambisi untuk menjadikan perusahaan saya menjadi yang nomor 1 di Indonesia. Maka contoh, saya akan membuat visi dan misi perusahaan saya mungkin begini, visi misalkan, menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Kemudian misinya, menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Sekian mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih kelompok 5, terima kasih Mbak Iza Dwi Rifta. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Mas Isnia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Mas Irawan. Ini dari Azizah Maulani. Pertanyaannya adalah, jika semua anggota tim memiliki personality yang homogen, bagaimana sih caranya agar tim itu tetap seimbang? Silakan Mas Irawan. Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Mbak Aziza. Untuk jawaban saya, untuk mengatasi personality anggota, menurut saya personality anggota yang homogen itu, leader itu kayak harus lebih proaktif dan meningkatkan dinamika timnya. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan komunikasi yang intens. Jadi kayak komunikasinya itu harus dari hati ke hati gitu loh, biar pada nggak nurutin egonya masing-masing gitu. Terus serta memberikan pekerjaan yang membutuhkan teamwork yang tinggi. Oke, gitu. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Irawan atas pertanyaannya. Semoga Mbak Azizah memahami apa yang disampaikan oleh Mas Irawan. Ini pertanyaan dari Ismail dari kelompok 1. Langsung saja ya. Suatu saat tim pasti ada anggota yang nggak kompak. Gimana tuh caranya ngebuat semua jadi kompak atau solid? Silakan Mas Ferdi. Jawab. Yang pertama adalah menetapkan tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah mempererat hubungan antar anggota tim. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat. Kemudian yang keempat adalah lakukanlah komunikasi yang intensif dan efektif. Kemudian yang terakhir, antara sama anggota kita tuh harus saling percaya. Oke, next. Pertanyaan nomor 3 dari kelompok 3 nih kebetulan. Dari Aditya Putra Pratama. Wah, Iya, dari Adit. Nih dengerin ya Mas Adit. Hal-hal apa saja yang bisa menghambat timbulnya dinamika kelompok dan bagaimana cara mencegah? Silakan. Pak. Untuk apa tadi teman-teman? Untuk Masalah ya, untuk masalah. Menurut saya sih yang menghambat, yang menghambat tuh adanya tidak ada tujuan sosial yang ada diraih dengan cara bersama-sama kayak pecah gitu loh. Mas Adit dengar ya, kayak perpecahan dari setiap anggota itu nggak boleh. Terus memiliki perilaku yang individualistik, kayak maunya sendiri, kayak nggak mau diajak kerjasama sama anggota lain, kayak dia tuh menuntun lah buat dirinya sendiri. Terus sikap egois itu sangat tidak direkomendasi lah dalam suatu dinamika kelompok, karena ya tahulah kalau ada yang egois bakal rusak kan setiap kerjasamanya. Terus ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat lah, kayak kita kurang wawasan lah dalam suatu ilmu pengetahuan, artinya kalah sama anggota lainnya. Kalau pencegahannya sih metode pemecahannya masalah yang dilakukan untuk mengurangi ketegangan melalui ya pertemuan terbuka kelompok, kayak sering lah kita ketemu sama anggota, jadi biar makin lama makin klop sama mereka, terus kayak saling mengerti satu sama lain sih itu. Oke, gitu. Itu jawaban dari Mas Dava untuk kelompok 3 dari Mas Aditya Putra Pratama. Next, untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 8 dari Mbak Afranur Afifah. Di setiap individu yang ada dalam kelompok mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Bagaimana langkah yang seharusnya diambil agar interaksi sosial atau kesatuan dalam kelompok di dalamnya tidak pecah-pecah secara eksternal? Oke, pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh Mas Disney. Oke, terima kasih Mbak Afra dari kelompok 8 pertanyaannya. Mungkin saya akan menanggapi ya jawabannya.
ada beberapa cara mengatasi keberagaman dalam suatu kelompok. Mungkin yang pertama kita bisa mengidentifikasi keragaman anggota yang ada. Kemudian yang kedua kita harus membangun komunikasi antara pemimpin dan anggota. Kemudian yang ketiga kita harus mempelajari karakteristik anggota tersebut. Kemudian yang keempat bersifat terbuka terhadap keragaman anggota. Yang kelima melakukan perlakuan yang adil terhadap mereka. Kemudian yang terakhir rutin dalam melakukan evaluasi. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan untuk Mas Dava. Oh iya. Dari Said Ahmad. Mas Said ya. Mas Said. Favorit Oh, Mas Said yang aktivis itu ya? Iya, dia aktif sekali. Tinggi sekali di kelas itu. Siap. Oke. Mas Said bertanya, bagaimana tanggapan anggota kelompok lainnya jika salah satu anggotanya kurang aktif dan lebih memberikan pengaruh negatif bagi anggota kelompok lainnya? Silakan jawab, Mas Dava. Jadi seperti ini ya Mas Said, didengar ya video ini. Tanggapan saya yang biasanya dilantarkan itu dengan cara mengkritik ya kinerja yang dilakukan kepada pemimpinannya. Maksudnya yang tadi yang aktif tuh bisa dari anggota lain melaporkan ke pemimpinnya. Pemimpin akan memberi suatu solusi bagaimana kedepannya dari satu anggota tersebut. Apakah tetap atau tidak, kayak dia tuh tetap ada di pekerjaan itu atau udah dibuang, apa kayak di resignin lah. Karena kalau mempertahankan yang kayak seperti itu kan bisa menghambat kinerja dari suatu perusahaan atau anggota lah. Seperti itu ya Mas Said ganteng. Oke teman-teman, terima kasih. Itu jawaban kita untuk perayaan teman-teman dari masing-masing kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys, kita bisa menjawab cuma itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu aja sih sebenarnya. Kita pamit undur diri. Saya Irawan, Saya Dava. Saya Hismi. Dan saya Ferdi. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.